Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para senior sekalian. Terima kasih atas tempat yang sudah diberikan dan penerimaannya sangat begitu penuh persiapan Ibu dari Ibu Advokat juga dan para senior Ibu sekalian. Izinkan kami dari Mahasiswa semester 6 HSB untuk memenuhi tugas mata kuliah dari etika profesi hukum, dan kami mengambil etika profesi advokat. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Haidaryan Putra Hadin. Di samping saya ada Fatah Karisma Makawung, lalu ada Reza Farizi, ada Nawal Salsabila, yang dimana tujuan dan maksud kami adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai sisi dari etika profesi hukum ini sendiri. Yang kedua juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yang diampu oleh Profesor Dr. Kamal Rusdiana SHMH. Selebihnya kami memohon untuk bimbingan para senior semua sekiranya ada kata, perilaku atau perbuatan kami yang nantinya akan ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maafkan sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk tempat dan fasilitas yang sangat mempercayai kami. Mungkin kita langsung masuk Bu untuk pertanyaan yang pertama, itu mengenai integritas. Tadi juga sudah disebutkan sama Ibu bahwasanya peran advokat ini sangat penting dan harus bersinergi dari pemerintah sedepan, dan tentu bukan menjadi rahasia lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya advokat ini memiliki posisi yang sangat sentral dan sakral, yang dimana adalah advokat menjadi ujung tombak dari kebutuhan hukum atau adanya ketidakadilan yang sudah didapatkan oleh masyarakat atau orang-orang sekitar, dan bagaimana advokat ini bisa menjaga integritas dari etika profesi advokat ini sendiri, supaya yang pertama tidak ada suap menyuap, tidak adanya hal-hal yang tidak diberlakukan oleh undang-undang dan juga hukum. Dan apa sih arti dari integritas itu sendiri untuk profesi advokat ini sendiri? Ini kayak gitu. Jadi integritas itu seperti yang saya sudah tuliskan di sini. Dalam profesi advokat berarti menjunjung tinggi kejujuran, tidak memanipulasi fakta, dan berpegang teguh pada prinsip moral serta hukum meskipun di bawah tekanan. Itu secara terminologi ya. Tapi memang itu ya, kembali lagi kalau ke dalam diri kita ya, kita harus sesuai agama kita aja. Kita kan diajarkan untuk jujur kan. Ya. Di integritas profesi advokat juga sama. Dalam kehidupan kita memang harus punya integritas ya, kejujuran itu sih. Kejujuran yang harus kita pegang. Jadi kalau kita jujur ya sebagai advokat, insya Allah jalannya juga gampang, nggak mudah dimanipulasi. Udah pakemnya udah agama, bukan takut sama Tuhannya lah. Takut sama Tuhan itu udah pasti jujur orang kalau udah takut sama Tuhan. Udah sama akhlak, di mana-mana tuh butuh akhlak kan ya. Jadi akhlak itu maksudnya itu nggak main suap menyuap. Pokoknya kalau udah pegangannya agama, pegangannya Tuhan, kita takut sama Tuhan, udah pasti itu integritasnya bagus. Udah nggak usah pakai teori-teori akibat advokat apa, pegangannya teguh agamanya udah pasti nyambung sama integritas profesi. Jadi berarti kita harus, apalagi sebagai seorang muslim ya, harus menjaga semua agama. Ngajarinnya begitu loh, semua agama. Asalnya kita berpegang teguh pada agama masing-masing dan pastinya agama membenarkan mengajarkan hal-hal kebenaran, tentunya terkait dengan kejujuran. Kejujuran itu kan integritas yang kadang suka dilupakan. Tapi ada di dalam agama Islam, kalau orang jujur itu selamat dunia akhirat itu. Udah itu aja sih. Oke, itu ya untuk pertanyaan pertama. Dan ini Bu, tadi kan Ibu juga di awal sudah menjelaskan bahwasanya profesi advokat itu kelihatan di sosial media ya kan, kayak hedon atau punya harta atau segala macam lah dengan penghasilan yang banyak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan kalau untuk profesi advokat sendiri kan kita juga belum tahu nih bagaimana cara pembayaran ataupun ada bonus-bonus yang ditawarkan oleh dari klien itu sendiri. Dan sebenarnya nih bagaimana sih cara advokat ini bisa menjaga kehormatan ketika ataupun ada dari klien-klien yang emang menerima bonus, misalnya
menang perkara atau dan sebagainya, itu bagaimana cara sebagai indikator untuk pengorbanan dari etika dari seorang advokat itu sendiri. Jadi maksudnya kalau bonus itu halal dan diperjanjikan Ya. dalam perjanjian pemberian jasa hukum, ya kita itu hak kita. Oh, gitu. Itu bukan sesuatu yang haram, harus kita terima dong. Hak kan harus diperjuangkan kan. Ya, kalau apalagi kalau di dunia advokat itu kan ada 3 kan pembayaran itu, lawyer fee, success fee, sama operational fee. Dan itu harus diperjanjikan di dalam perjanjian pemberian jasa hukum. Ya itu hak kita aja. Lebih dari itu enggak. Misalnya buat, maaf ya, klien menyuruh bayarin itu hakim biar menang perkara, itu kembali lagi kepada diri kita. Bu, saya nggak mau, Anda aja sendiri jalan. Itu udah di luar wewenang kita, nanti kok tahun dia sendiri. Itu aja sih selama ini. Berarti di luar dari 3 aspek tadi ya, dan sebagainya, lebihnya kalau yang tadi itu sangat serahkan aja sama mereka mau melakukan upaya apa. Kalau kita nggak berani, kita takut ya, dengan profesi kita akan rusak gara-gara cuma yang segitu diperalat gitu kan. Itu kan sama aja kita diperalat sama klien yang punya obsesinya tinggi. Itu kembali lagi kepada diri kita. Oh, kita mau ya hasilnya kayak gitu yang kemarin dia joget-joget di apa sosial itu kan, dikasih pelaku gitu kan. Tapi kliennya nggak kena kan. Gitu aja. Kita tergantung dari apa masing-masing ya. Itu juga dari 3 aspek tadi sangat tidak dipertemukan. Iya betul. Kita ikut pertanyaan selanjutnya. Mungkin yang tadi Ibu bilang juga seperti disebutkan bahwasanya mengenai hati nurani dan moral dari seorang advokat apabila mendapat klien yang memang sudah bermasalah. Dan sebenarnya bagaimana sih cara advokat ini menolak ataupun bisa menerima orang-orang yang sudah jelas dinyatakan moral bersalah seperti pembunuhan dan lain sebagainya, dan bagaimana pengawalan hukum dari advokat itu sendiri? Jadi sebenarnya di dalam undang-undang advokat itu nggak boleh menolak perkara ya. Nggak boleh menolak perkara. Tapi kembali lagi, setiap warga negara itu punya hak yang sama di mata hukum untuk dibela. Jadi itu dasarnya. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda, walaupun dia pemilik kafe esek-esek, dia bermasalah hukum dan kita membela, itu memang harus dibela karena dia itu sama kedudukannya di mata hukum, harus dibela itulah. Entah nanti dia terbukti bersalah atau tidak ya itu. Nah, tadi tugas advokat itu mengawal proses hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang salah ataupun yang benar, selama belum ada dinyatakan dalam putusan hakim itu ya bersalah, maka dia punya hak untuk dibela. Berarti selama dinyatakan oleh persidangan bahwasanya ini bersalah, berarti ada upaya untuk pembelaan dari klien sendiri. Equality before the law, artinya dia punya kedudukan yang sama di mata hukum dan kita harus bela dia. Jangan karena dia pemilik klub esek-esek gitu, tapi kan dia punya hak ya, sebagai warga negara di mata hukum perlu dibela. Itu aja dasar. Jadi nggak boleh pandang bulu bela orang, tapi kembali lagi kepada hati nuraninya sih. Itu kalau dia pakemnya nggak mau bela orang narkoba ya udah. Padahal peraturan harus tetap dibela orang-orang manusia. Kan pembunuh-pembunuh juga pada punya advokat kan. Kalau yang udah ditahan di pengadilan, udah mau harus ada dicari advokat untuk pembelanya, harus ada. Karena dia punya hak untuk dibela. Gitu, asas hukumnya ada. Jadi setiap manusia itu punya hak. Setiap warga negara. Setiap warga negara. Equality before the law. Dan itu mungkin ini Bu, advokat itu kan berarti kan banyak nih, misalnya kita lihat kantor ibu sendiri SSN partner misalnya,
apa dengan partner gitu segala macam. Banyak kita menemukan pelan-pelan kantor advokat itu gitu seperti itu. Dan sebenarnya apakah advokat ini berdiri hanya dari satu seorangnya sendiri kan, ataupun harus bisa mencakup beberapa advokat, dan bagaimana cara kerjasama dari advokat ini menjalin satu kasus, atau bisa beramai-ramai atau bisa advokat sendiri, dan bagaimana caranya untuk tidak terjalin dengan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang, yang misalnya menyuap dan bagaimana caranya. Jadi gini, sekarang kan organisasi advokat itu kan multibar ya. Multibar itu artinya banyak. Nah sebenarnya sih kayak senior kita nih yang pimpinan Pradi, saya ya waktu kan pengennya single bar, satu organisasi aja biar kinerja advokat itu bisa terkontrol ya. Tapi kan kenyataannya dinamika profesi advokat ini berkembang, banyak yang ingin jadi advokat, banyak yang cari celah, minta dukungan dari Mahkamah Agung, sehingga keluarlah bahwa untuk menjadi advokat bukan hanya dari satu organisasi, yang penting dia punya surat sumpah, yang penting disumpah oleh pengadilan. Jadi kalaupun punya kartu advokat tapi tidak ada sumpah dari pengadilan, itu nggak bisa juga, nggak bisa beracara di pengadilan. Itulah celah hukumnya kenapa akhirnya banyak organisasi-organisasi advokat selain Pradi ya, Pradi aja banyak KAI apalah ini, itu asalnya ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa advokat itu harus disumpah dari berbagai organisasi apapun boleh. Jadi tidak harus Pradi. Itu awal mulanya. Bagaimana cara mengontrol? Nah sekarang kembali ke kualitas masing-masing aja. Dulu Pradi itu paling berkualitas karena dia kan satu-satunya organisasi. Sekarang banyak advokat yang keluar dari organisasi manapun, tahu ada beranak-beranak, nggak tahu kualitasnya gimana. Makanya ini pintar-pintarnya klien dalam mencari advokat, gitu kan? Apakah nanti teruji kok? Istilahnya kan nanti seleksi alam ya, yang tidak berkualitas itu nanti hilang sendiri, gitu kan? Karena kan menghadapi klien-klien juga udah pada pinter sekarang kan, bukannya awam hukum lagi. Nah kalau dalam mengerjakan kasus-kasus itu boleh bersama-sama, karena dalam surat kuasanya kan baik sendiri maupun bersama-sama, artinya bisa rekannya. Karena kalau kalian ngerjain kasus sendiri itu bisa kapan, gitu kan? Karena nggak semua kasus tuh kita sidang terus, kan harus berbagi. Itu pentingnya berbagi rezeki, berbagi pekerjaan, berbagi job itu. Nah jadi bisa dilakukan bersama-sama, gitu kan? Dengan misalnya yang penting dia profesinya advokat, bisa barengan, sendiri bisa aja, kalau nggak mau teler sendiri kerjain kasus gitu ya. Selanjutnya pertanyaannya mengenai independensi dan kebebasan advokat ya. Yang pertama, sepanjang pengalaman ibu menjadi advokat, pernah nggak ibu mendapatkan tekanan dari aparat atau pihak tertentu agar tidak membela klien, misalnya adanya ancaman atau intimidasi atau tekanan sosial? Jadi gini, menjaga independensi ya, yang pasti menjaga jarak dari intervensi eksternal ya, mencatat semua proses, ini udah saya secara tertulis saya kasih tahu dulu ya. Dan bila perlu mencari dukungan lembaga bantuan hukum atau media untuk perlindungan. Pernah ditekan agar tak bela klien dari aparat tertentu, tekanan sosial pernah terjadi seperti ancaman reputasi, ya betul. Saya tetap membela klien karena tanggung jawab hukum lebih besar dari tekanan di luar. Ya intinya menjaga independensi itu emang perlu sih terkadang ya. Tapi walaupun agak-agak sulit sih, soalnya kita kan advokat ini kalau membela klien itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kasus pidana, kita harus punya akses ke petinggi, kepolisian, biar cepat selesai di tingkat kepolisian ya kan. Kalau mau dibelain gitu kan. Jadi kadang di kepolisian juga kan ada kayak perang bintang gitu ya. Pelapor punya faksinya sendiri, kelompok mana, terlapor punya faksinya sendiri gitu kan. Nah disinilah susahnya advokat
kasus pidana juga ya, menjaga independensi. Tapi kalau misalkan tekanan-tekanan itu memang ada sih dari lama, pasti ada ya. Kalau kasus itu apalagi high risk high money itu namanya, semakin tinggi resikonya semakin tinggi uangnya, ya itu semakin juga besar tantangannya. Nah, itu pekerjaan advokat. Karena juga klien disuruh cabut kuasa kalau mau bebas, karena dia takut dilaporin sama pengacaranya ke propam atau siapa. Ya, kayak gitu kadang menekan kliennya. Jadi kan kalau diputus kuasa kan kita jadi nggak bisa bergerak kan. Sejauh itu gitu sih independensi dan kebebasan advokat. Kalau kebebasan advokat itu kebebasan untuk berbicara, iya, sepanjang itu tidak menyangkut kepentingan orang penguasa ya. Kalau pengacara terlalu banyak bicara juga itu bahaya. Satu contoh ya, pengacaranya yang kemarin tuh yang banyak bicara tuh, yang banyak nyanyian itu, yang kritik tuh Azril itu ya, yang Sambo, kasus Sambo kan ada kan, akhirnya dia diganti ya, diganti sama yang pendiam ya. Kalau pengacara terlalu banyak bicara juga nggak bagus, itu bisa mempengaruhi kondisi klien, bisa memperparah. Independensi itu, kebebasan advokat itu terbatas. Ya bebas, tapi jangan sampai nyinggung penguasa gitu ya. Pokoknya bebas itu emang ada bebas mutlak, nggak ada. Bebas itu selalu ada batasannya. Independensi kan kebebasan juga kan, itu kan bahasa Inggris kan. Ya itu. Jadi nggak ada yang bebas banget. Dalam menjalankan profesi, aku sih mahasiswa juga nggak boleh bebas banget. Kan berteriak mau bebas ditangkap. Gitu aja. Ya, selanjutnya Bu, jika ada klien yang mendesak untuk menggunakan cara-cara tidak sesuai dengan kode etik demi memenangkan perkara, bagaimana tanggapan Ibu? Ya itu, saya serahkan sama mereka. Mereka aja yang jalan sendiri. Kita nggak ikut campur urusan suap menyuap gitu kan. Kita hanya urusan prosedural hukumnya aja yang berkaitan dengan pengawalan proses hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Apakah dalam menjalankan proses ini pihak penegak hukum yang lainnya sudah berjalan dengan benar sesuai undang-undang, apakah menyimpang? Nah, kalau menyimpang baru kita bisa langsung menyikapi mereka dengan kekuatan kita, kecerdasan kita. Makanya kenapa advokat harus banyak baca, harus banyak nulis, harus banyak diskusi, itu biar terisi brain foodnya ini kan brain food ya, itu kan brain food, makanan otak ini tuh, otak harus diisi. Kalau advokat tidak bisa berargumentasi, nanti yang kayak gitu tuh bisa mentah, kliennya kalah gitu. Pokoknya harus pintar juga, harus rajin baca, harus bisa berargumentasi, harus bisa menulis surat apa itu sih. Tapi kalau untuk ditekan sama klien itu kembali lagi kepada advokatnya. Ada yang mau kan advokatnya, ada yang enggak. Apakah pernah Ibu ada di dilema antara kepentingan pribadi dan pembelaan terhadap klien? Misalnya lawannya itu teman dekat Ibu atau klien Ibu tuh kerabat, jadi ada dilema. Dilemanya kalau mereka nggak mau ikutin arahan kita, selama klien maupun kerabat maupun saudara dia ngikutin arahan kita, itu kan jalannya benar. Kita kan yang punya ilmunya ya. Tapi kadang ada klien yang sok tahu dan sok pinter gitu, yang ngajarin advokatnya gitu kan, itu yang nggak bakal berhasil. Tapi kalau kayak saudara apa itu nggak masalah. Yang penting dia ikut arahan kita aja sebagai advokat gitu. Ibu, mungkin yang terakhir, di dalam advokat kan terdapat kode etik ya Bu. Bagaimana peran kode etik ini membantu para advokat dalam menjaga sikap profesional? Jadi karena sekarang multibar ya, banyak organisasi advokat, itu sebenarnya etika profesi advokat itu tidak mutlak
harus tidak mutlak dikeluarkan oleh satu organisasi. Semua organisasi advokat yang udah ada ini kan ada mengeluarkan etika profesi masing-masing ya, pradi sendiri. Jadi yang paling bisa dipahami itu kalau advokat melanggar kode etik dan peraturannya ada di organisasinya, dia bisa ditindak gitu lah. Kalau beda organisasi ini yang urusannya lain ya, urusannya bisa pidana perdata kalau gitu kan, gitu. Cuman yang saya tahu ya kode etik profesi yang ada di Pradi ini, Pradi pimpinan Pak Oto Hasibuan. Kalau organisasi ini kan ada Pradi Unipur, ada Pradi JBAC, banyak banget ya, sampai saya juga bingung sebagai advokatnya bingung. Nah, karena etika profesi advokat itu yang ada di Pradinya Oto ya itu, kalau sesama advokat itu, kalau satu advokat itu tidak bisa menjadi pembela untuk dua pihak, untuk lawan ataupun untuk terlawan, harus satu. Tapi kalau seorang klien meng-hire banyak advokat dari berbagai organisasi advokat itu nggak apa-apa gitu. Etikanya kalau di dalam organisasi ini, misalnya klien yang udah sama kita diambil sama sama teman seprofesi kita, tapi dalam satu organisasi ini masih bisa diurus, kita lapor. Tapi kalau udah organisasinya lain tuh udah berbeda aturan kadang gitu. Jadi kembali lagi pada etika masing-masing. Saat ini kan kita ada di era yang modern, era digitalisasi. Nah, terkait dengan kerahasiaan, apa sih Bu pandangan Ibu terkait dengan kerahasiaan antara Ibu seorang advokat dan juga klien di era digital, misalkan ya WhatsApp, terus juga Zoom, dan kita kan juga tahu bahwa ada beberapa aplikasi media sosial yang bisa disadap itu. Nah, misalkan Ibu menangani satu kasus besar, nah terus komunikasi Ibu antara klien Ibu itu disadap untuk kepentingan. Nah, itu pandangan Ibu seperti apa, dan terobosan Ibu sebagai seorang advokat di era digitalisasi ini seperti apa? Kita berbicara antara kerahasiaan antara klien dengan advokat dulu ya. Kalau itu kan diatur dalam perjanjian pemberian jasa hukum. Kalau antara klien dengan lawyer ya. Tapi kalau udah kita bisa merahasiakan klien dengan lawyer ya, kemudian disadap sama pihak lawan kita, itu kan di luar dari skenario dan perjanjian kita ya. Kadang nggak tahu kalau kita disadap, ya kan? Nah, itu menjadi resiko kita berdua, jadi ya. Berarti itu di luar tanggung jawab. Di luar, karena itu tidak ada perjanjian. Jadi kalau lawyer itu bekerja berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum. Apa aja yang tertanam di situ itu yang harus disepakati. Kalau udah kita menyepakati ya antara klien dengan lawyer, itu sudah menjadi peraturan, itu sudah menjadi hukum. Tapi di luar dari itu semua, ada yang nyadap, ada yang ngebunuh, dari pihak lain, itu bukan urusan kita. Gitu. Urusan kita biasanya antara hak dan kewajiban, terus tahapan-tahapan pekerjaannya, terus kewajiban si klien untuk merahasiakan upaya-upaya yang kita lakukan, kewajiban klien untuk selalu bisa dihubungi, dan kewajiban kita juga, itu biasanya isinya di situ. Tapi mengenai penyadapan di luar dari perjanjian kita. Kalau soal terobosan, Ibu sebagai seorang advokat nih di era digitalisasi, terobosan apa yang bisa Ibu lakukan gitu, atau hal-hal yang sifatnya inspiratif? Terobosan, kita misalnya mencari lawan kita atau penipu klien kita yang hilang susah dicari. Biasanya kita pakai sistem cek pos ke polisi. Kamu nggak tahu ya, cek bisa dilihat cek keberadaannya di mana, itu biasanya mahal sih ya. Tapi pernah kita lakukan di sini. Akhirnya ketemu, hilang. Jadi mekanisme itu seperti sih cek pos tuh? Cek pos itu mengetahui keberadaan orang itu lewat handphone-nya bisa, dia di mana keberadaannya. Karena kan hilang-hilangan. Berarti Ibu kepolisian tempat dia kabur gitu ya, kepolisian mana aja. Pokoknya itu budgetnya klien lah, atau budgetnya lawyer ya, kalau lawyer kita yang sukses cepat ketahuan gitu. Gitu aja sih. Kalau misalkan ya
kan ibu di pengadilan mungkin nggak ada aparat gitu, polisi yang juga menangani atau kejaksaan juga bukan aparat hukum ya. Nah, langkah yang ibu ambil gitu ketika ibu diminta atau dipaksa untuk membuka kerahasiaan dari klien, yang mereka mungkin punya kepentingan ya untuk tahu kerahasiaan dari klien ibu. Dia nggak bisa, tetap harus dia misalnya mengintimidasi. Bentuk intimidasinya itu apa? Mau ngebunuh misalnya, atau mau apa? Mau ganggu keluarga kita atau gimana? Kalau yang sangat membahayakan, ya kita bisa pikirkan lagi apa kita laporin balik. Tapi jangan sampai rahasianya klien itu keluar. Bagaimanapun keadaannya. Iya. Nggak Dan itu boleh. mutlak rahasia klien itu harus dijaga ya. Ya harus. Nanti kalau apalagi kasusnya ya, kalau misalnya dia nanti merasa dirugikan, dia kan bisa nuntut kita juga. Berarti daripada pun termasuk kayak diancam terorisme, terus pembunuhan tadi, pokoknya apapun itu bentuk ancamannya nggak boleh sampai terbuka kerahasiaan klien. Nggak boleh. Justru kita harus lapor balik nih. Kalau kita sampai dibunuh, wallahu a'lam bishawab ya. Maksudnya kalau diancam-ancam gitu, kita kan juga bisa ngelapor juga kan. Kok sampai ngancamnya sedahsyat gitu banget. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ya. Nggak ada penyampai yang nggak sampai. Kalau misalkan ibu mungkin pernah atau belum gitu menghadapi klien yang berlatar belakang itu menimbulkan kasusnya itu korupsi ibu. Nah, ibu bagaimana menanggapi secara etis? Gimana? Jadi klien ibu tuh orang yang berlatar belakang mungkin koruptor atau mungkin nanti ketika ibu menangani kasusnya di kedepannya itu ditemui kasus korupsi si klien ibu. Nah, itu bagaimana ibu menanggapi secara etis? Kalau korupsi menyikapi secara etis sih nggak ada ya. Ya dia kebutuhannya kan untuk dibela misalnya. Ya kita lihat aja. Memang dia punya untuk dibela, baik yang salah ataupun benar itu kan asas praduga tak bersalah itu mesti dipegang ya sebelum adanya masuk ke dalam peradilan. Selama orang itu belum terbukti bersalah, ini ya asas praduga tidak bersalah, itu orang itu tidak bisa dinyatakan bersalah dan harus dibela karena itu punya hak yang sama di mata hukum. Jadi nggak ada etika apa-apa, dia maunya apa aja. Tolong belain saya dong, saya diduga melakukan korupsi ini. Selama diduga ya kita harus bela. Diduga kan, makanya kalau orang yang bikin somasi kan patut diduga, nggak boleh menuduh karena dia kan belum masuk ke peradilan. Kalau misalkan ibu ada situasi di mana antara rahasia klien dan juga kepentingan publik ini, misalkan ya ada satu rahasia klien ibu yang mana kalau itu dibongkar itu bisa memenuhi kepentingan publik itu atau kemaslahatan publik. Memenuhi maksudnya? Misalnya kayak misalnya kalau sini ibu buka informasi tentang klien ibu, nah itu tuh akan terbuka ke publik itu kebenarannya itu kemaslahatannya. Ya kan rahasia klien itu harus dirahasiakan. Kalau kita udah membela klien itu pasti kan kita pengen yang terbaik ya buat klien itu kan. Kalau yang mempublikasikan itu media, mereka berarti media melakukan investigasi, itu hak mereka. Tapi kalau dari kita sendiri jangan, itu sudah melanggar kode etik. Gitu. Kalau dari advokatnya Ibu, setiap kita persidangan kan pastinya hakim tuh nggak boleh kan dikasih kayak sekedar bingkisan atau makanan gitu. hakim. Iya. Iya. Jadi gimana Bu pendapat Ibu larangan dalam persidangan ngasih hakim itu bingkisan ya sesuatu gitu? Jadi tadi pertanyaannya apa larangan membeli sesuatu pendampingan? Ya memang harus dilarang. Kalau di bawah 1 juta kan nggak apa-apa, bukan gratifikasi itu kayak kondangan kan masih di bawah 1 juta. Kalau yang lebih dari 1 juta itu tentang korupsi, nggak boleh. Jadi memang itu memang harus dilarang sih ya. Kalau nggak dilarang, ada pintu untuk melakukan suap di situ dengan cara datang ke kondangan itu maksudnya 1 miliar, pura-pura kondangan 1 miliar, padahal itu kan suap.
tapi nyuap terselubung, pura-pura ngasih amplop 1 miliar, itu nyogok. Itu aku setuju sih dengan adanya larangan membeli diskon. Tapi kalau yang masih di bawah 1 juta, Terus Bu, misalnya kita di dalam persidangan nih, kita udah ngasih argumen segalanya atau udah ngasih bukti apapun itu, terus si hakim ini tidak berlaku adil sama kita, dia tetap ngekeh memenangkan yang lain, itu gimana? itu sih dinamika persidangan ya, yang menang ada, yang kalah ada. Ya nggak apa-apa, terima aja, waktunya kalah, waktunya menang, walaupun kita udah kokoh, kita punya bukti apa-apa, tapi tetap dimentahkan. Ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau klien kita matanya gelap, kalian ujung-ujungnya pengennya nyuap gitu. Nggak ada lagi tuh cara-cara lain. Harus menerima putusan. Walaupun kita dalil-dalil kita, siapa yang, jadi kalau di perdata itu siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Kita sudah membuktikan semua, tapi tetap kalah, udah. Paling upaya kita banding dan kasasi. Upaya-upaya klien lainnya kalau menurutnya mereka aja lakukan sendiri. Kalau saya sih nggak mau, biar aja main, biar kita nggak kena resiko. Kan yang selama ini lawyer-lawyer juga kan mereka kan jadi kena kan pidana, tapi kliennya bebas toh, enggak, karena bukan dia yang nyuap, ya kan? Padahal yang nyuruh dia. Selama di dalam persidangan itu Bu, kira-kira ada nggak sih kata-kata yang harus disensor, gitu, nggak boleh disebutin selama persidangan, atau mungkin kata-kata itu bisa menyudutkan pihak lawan gitu? Itu udah ada peraturan persidangan ya, kode etik persidangan itu nggak boleh teriak-teriak itu, bikin huru-hara, itu udah pasti udah nggak boleh, pasti dikeluarkan, harus sopan aja di persidangan. Kalau dia melakukan itu gimana? Dikeluarin kan, banyak yang kayak gitu teriak-teriak, ini nggak ada, dikeluarin dong. Dikeluarin. Iya itu kan, itu kan kalau advokat yang naik meja itu kan dicabut kan dari Mahkamah Agung izinnya. Walaupun dia punya kartu advokatnya tetap ada, bisa dikeluarin, tapi dia nggak bisa bersidang karena bahasa ditarik kan berita acara sumpahnya. Kita tuh kalau sidang nggak pakai berita acara sumpah dari pengadilan itu nggak bisa, mau kartu advokatnya ada 10 organisasi nggak bisa, karena udah diambil alih sama Mahkamah Agung untuk profesi advokat, kuncinya di situ. Jadi kunci kartu buat non litigasi ya, di luar persidangan. Kalau berita acara sumpah itu buat sidang-sidang. Selanjutnya, menurut Ibu, dari dalam selama kita persidangan itu seberapa penting kita untuk menjaga kehormatan kita, kesopanan kita di depan para jaksa atau klien kita? Ya sopan itu kan penting ya, nggak di depan pengadilan, di antara kita aja sopan itu kan, itu penting, sopan itu penting. Seberapa penting ya, sangat penting, karena itu kan integritas juga. Iya, integritas kaitannya integritas. Jika di dalam persidangan kita kayak yang masalah París itu sampai agak argumen sampai advokatnya itu ngekeh pengen menang gitu kan, yang sampai nangkap meja, yang sampai naik meja. Naik meja yang kemarin tuh. Iya. Terus bagaimana kalau Ibu di posisi advokat lawan dia? Lawan siapa? Lawan yang siapa tuh Mas? Yang naik meja? Yang Firdaus. Iya, Firdaus. Ceritanya ada Hotman dong. Iya. Bagaimana? Ya kita pasti nggak suka lah ya ngeliat kok sampai naik meja. Ini secara pribadi aja ya. Terus ya udah kita serahkan saja yang sama yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan advokat gitu ya. Misal organisasinya kita, karena kita juga kan sama-sama advokat, nggak bisa menghukum mereka kan, bisa menghukum ke Mahkamah Agung ya kan. Ya udah itu aja. Cuman kita masuk aja gitu. Itu kan nggak ada premanisme juga. Iya. Kita nggak tahu Ibu ya bahwasanya
bisa dibilang advokat ini kan butuh dan memerlukan biaya yang bisa dibilang nggak cukup sedikit ya Bu ya, apalagi sudah pengalaman advokat banyak, advokat yang sudah ternama dan lain sebagainya ya, Pak Amar. Dan saya berbicara tentang bagaimana pandangan Ibu dan apakah kantor advokat Ibu sendiri gitu pernah menampung atau memberikan jasa hukum untuk orang-orang yang tidak mampu selain dari Posko Agung ini, gitu kan? Pernah. Nah, Ibu, apakah bisa sering ataupun ada patokan? Jadi kalau memberi bantuan hukum cuma-cuma itu sebenarnya kan itu ranahnya LBHR. Kadang tiba-tiba ada yang datang ke sini ke law firm nggak punya uang, gitu kan, nggak punya uang buat bayar. Jadi itu kembali lagi kepada kebijaksanaan kita. Kalau kita bisa mensubsidi silang gitu kan, misalnya ada yang kasus besar, terus dia nggak mampu, pengen banget dibantu, kita kembali ke kebijaksanaan kita. Mau bantu nggak? Kalau bantu berarti kita melakukan subsidi silang, gitu kan. Ya minimal berbagi ke kasus ini berapa gitu, bantu gitu kan. Tapi yang namanya bantuan cuma-cuma ya akselerasinya tuh tidak secepat yang bayar, ya kan? Yang bayar itu kan pasti ada hak dan kewajiban terus pertanggungjawaban. Yang nggak bayar kan pengennya dibantu aja. Yang namanya dibantu kan harusnya dia datangnya ke lembaga bantuan hukum, karena lembaga bantuan hukum itu dia kan punya dana dari pemerintah ya untuk melakukan upaya-upaya advokasi. Kalau law firm itu kan murni dari klien, support system itu klien yang membuat kita bisa bekerja, menggaji klien, menggaji karyawan itu kan dari klien, bukan dari pemerintah. Kalau LBH itu iya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang datang, ya udah kita mau bantu, kita sanggup, kita ada sedikit kas gitu ya, misalnya kita bisa subsidi, namanya itu subsidi silang. Tapi tidak semuanya bisa kita bantu karena keterbatasan. Tapi kalau misalnya dana kita banyak, bisa dibantu. Berarti nggak ada indikator ya Bu ya, kalau untuk harus kayak gimana orangnya, seperti apa kasusnya, bagaimana? Nggak ada. Itu kembali kepada si advokat itu sendiri. Nah, untuk ini Bu, pernah nggak sih Ibu mengalami kasus klien kan juga manusia ya Bu ya, adanya salah gitu juga atau segala macam mengenai masalah pembayaran di dalam advokat. Kan tadi sudah dijelasin ada tiga aspek yang bayaran sukses fee atau segala macam gitu. Dan pernah nggak sih Bu nemuin klien yang pembayaran itu masih menunda, sedangkan proses sudah dipercepat, sudah sesuai dengan hak dan kewajiban, tapi hak dan kewajiban Ibu masih belum bisa terpenuhi. Dan bagaimana pandangan Ibu sebagai advokat dibayar dengan kinerja yang bagus, tapi pembayaran dan lain sebagainya masih menunda-nunda? Jadi kalau masalah pembayaran itu tergantung kemampuan klien ya. Tapi kan sebelum kita bekerja itu ada namanya perjanjian pemberian jasa hukum. Berapa denda kita, kapan waktunya, itu kan nanti bisa ditagihkan ya. Dan pada saat penagihan itu memang kadang suka ada klien yang mundur, mungkin dia lagi apa, lagi keluar negeri atau apa, lagi belum ada uang lagi. Nah kadang itu tergantung pengertiannya ini ya, kantor pengertiannya kita, ya udah tetap bisa dijalankan, nggak apa-apa, nanti kita sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Tapi kendalanya cuma itu aja, mundur beberapa sebulan. Kadang ada klien kita yang tiba-tiba collab, kalau tiba-tiba collab bagaimana? Apakah masih mau melanjutin? Ya itu kembali lagi, apakah kita punya dana untuk melakukan subsidi silang itu? Tidak aja. Berarti nggak ada ini Bu? Pokoknya nggak strict ya, semua negotiable dan ada masih ada nilai-nilai kemanusiaan untuk membantu. Bisa untuk dimaklumi ya Bu? Bisa. Oke, kalau ini Bu, kalau untuk klien yang kita kan tahu ya perlu seorang advokat kan perlu adanya bukti-bukti yang faktual juga dari klien. Dan kalau misalnya nih ada beberapa klien yang emang bisa yang secara sengaja memanipulasi bukti atau bukti-bukti ini kurang lengkap, dan bagaimana gimana nih cara penyelesaian dan tanggapan dari advokat ini sendiri menurut pandangan ini? Jadi saya pernah tuh dibohongin klien ya, dia terlapor. Sebenarnya dia bersalah, tapi dia cerita ke pengacara itu biar dibela. Kan kadang pengacara itu dijadikan tameng ya, untuk menutupi kesalahan klien ya. Itu terasa kalau kita seorang advokat pekerja hukum, terasa ini ada yang kurang ini, gitu kan.
nanti pasti ketahuan kalau klien kita bohong. Pada saat proses pemeriksaan pidananya ternyata benar klien kita yang memalsukan dokumen itu. Nah itu kalau dari awalnya nggak jujur udah pasti ketahuan. Tapi kalau dia masih mau nutup-nutupi segala fakta-fakta hukum, susah kita kerjanya, susah membela dia. Kalau dia jujur, ini saya gini, saya memalsukan, gimana ya biar jangan sampai hukumannya atau misal jangan sampai terjerat lah gitu. Kita kan masih bisa mengupayakan pakai celah-celah hukum yang lain. Tapi kalau dia dari awal bohong, kitanya langkah-langkahnya benar tersendat, itu benar udah pasti tersendat. Karena nanti di ujungnya ini akan kelihatan, oh kenapa kok gini, oh ini ternyata. Makanya kalau di kantor saya itu dari awal tuh klien tuh harus jujur, ceritain aja apa gitu. Itu daripada mentok kan nanti karena dia bohong kita nggak bisa nyelesain masalahnya kan rugi kita sendiri gitu kan. Saya baru ingat bahwa akhir-akhir ini mungkin beberapa terakhir terkait dengan banyak RU kan yang yang banyak ini. Nah, terus juga di advokat itu lagi ramai nih soal RU KUHP yang katanya juga ada pasal di RU KUHP ini yang berkaitan dengan advokat. Ibu tahu sendiri atau ibu tahu nggak? Apa bisa Namanya saya lupa. Coba kalau sebutin kan saya juga belum update sih sebenarnya. Ya ada satu RU KUHP, itu ada satu pasal. Saya Itu juga lupa berapa? pasalnya tentang apa gitu. RU KUHP Tapi belum. ramai di berkaitan dengan advokat gitu. Belum. Bukan pidana, ini RU KUHP-nya, bukan KUHP-nya, bukan. Data RU KUHP. DPR setuju RU KUHP agar advokat tidak dapat dituntut saat membela klien. Emang itu bukan di RU, sekarang aja ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat. Jadi advokat itu punya hak imunitas dalam membela klien, dia tidak bisa dipidana. Kalau membela klien itu bukan RUU-nya aja. Jadi di undang-undang yang sekarang tidak ada. Di undang-undang advokatnya, sorry. Kalau di RUU KUHP itu kan pengejauhan tahan dari undang-undang advokat, dan saya setuju itu. Emang udah ada di advokatnya, ada di undang-undang advokatnya udah ada. Ya, aturan itu disusulkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Univer Girsang. Iya, mungkin agar dimasukkan lagi lebih kuat gitu kan. Iya. Ini kan di undang-undang advokat udah ada hak imunitas itu. Nah di RUU KUHP mungkin bisa jadi gitu. Nanti lah saya update juga. Itu sih itu yang ini. Saya setuju. Lanjut Bu, di seluruh bidang hukum itu kan ada pengawasan juga, ada pengawasnya. Kayak di kejaksaan juga ada pengawas, hakim juga ada pengawasnya. Nah, apakah Dewan Kehormatan pengawas jaksa itu Dewan Kehormatan ya mungkin? Kalau di advokat itu pengawasnya disebut apa? Iya Dewan Kehormatan di organisasi advokat ya. Misalnya peradinya Pak Oto sendiri itu nanti nggak satu gitu, karena ini kan multibar banyak, nggak satu itu ya, nggak satu lembaga gitu. Nah, kalau itu menurut Ibu, Dewan itu sudah cukup efektif pun selama ini dalam mengawasi pelanggaran etika advokat? Itu tergantung dari organisasinya ya, kadang bisa di lobby juga sih. Itu ya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatannya itu kan gini loh, karena masalah advokat itu kalau melanggar kode etik itu kan jeruk sama jeruk istilahnya. Apa namanya, teman sama teman semua gitu. Jadi hal yang berat bisa jadi ringan, yang ringan bisa jadi berat. Bagaimana itu melihat sudut pandang kayak gitu ya? Saya merasa biasa-biasa aja, efektivitasnya biasa aja. Misalnya kayak Hotman Paris melanggar kode etik yang waktu di peradilan, dia tinggal pindah aja ke peradilan gitu kan. Gitu. Jadi itu Dewan Kehormatan itu nggak mencakup seluruh advokat Indonesia, enggak? Satu Sesuai organisasi dengan- beda, satu misalnya organisasi organisasi beda-beda. yang peradi Pak Oto Dewan Kehormatan beda, Pak Junifer peradinya beda, dia ada sendiri. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu saya juga bingung ya. Kalau ada terjadi bentrokan etika, paling advokatnya nanti pindah organisasi, itu doang. Kalau misalnya satu sama lain dia merasa bersalah nih, tertuduh ya si Hotman Paris, pindah kan dia. Terus nggak mau gabung sama ini, no problem. Sekarang nggak terlalu dipusingkan ya.
keputusan Dewan Kehormatan itu jadi nggak bergigi kalau menurut saya, karena yang penting itu berita acara sumpahnya. Kalau berita acara sumpahnya nggak ada, kalau kita nauzubillah dikeluarin dari Pradi Oto bisa ke Pradi Juniper, ya kan? Juniper dikeluarin bisa ke Gimli, dikeluarin bisa ke KAI. Banyak udah sekarang udah nggak ada yang membuat advokat takut kalau melanggar kode etik. Makanya ada yang berani berdiri di atas meja itu kan, kalau Hotman nggak minta Mahkamah Agung cabut berita acara sumpahnya, nggak dicabut. Itu kan karena dorongan Hotman untuk mencabut, itu melanggar ini. Dan kebetulan Oto Hasibuan itu kan temannya Hotman, wakil Menteri Hukum dan HAM, maka bisa ngambil kebijakan untuk mencabut berita acara sumpahnya. Itu kan kepentingan. Tapi kalau dibilang Dewan Kehormatan Etika Profesi itu bergigi, aku rasa nggak ada yang ditakut. Betul Ibu, apa ini juga salah satu faktor penyebab mungkin di dunia advokat itu masih sering terjadi hal-hal yang menyimpang gitu dari etika advokat? Ya mungkin itu juga karena terlalu mudahnya sekarang jadi advokat, mudahnya untuk pindah-pindah organisasi, jadi nggak menjadi ancaman gitu. Kalau kamu melanggar kode etik, kamu akan kehilangan profesi kamu. Enggak. Itu kan yang kemarin kehilangan profesi kan karena di dalam persidangan dan berkaitan dengan Mahkamah Agung. Kalau cuma wilayah-wilayah organisasi advokat itu nggak ada masalah. Dia bikin, misalnya dia dikeluarin, dia bikin sendiri minimal 10 orang bisa tuh, ya kan? Tinggal dia lobby aja Mahkamah Agung keluarin berita acara sumpah. Sekarang nggak tahu ya, nggak sulit banget jadi advokat. Jadi kalau untuk Ada biaya minimal ya, ada biaya, bisa jadi advokat. Gitu. Kalau untuk berarti untuk menunjang etika advokat itu lebih baik nanti, apa perlu sistem pengawasan ini diubah gitu? Atau mungkin misalnya kayak pemerintah ikut campur gitu, jadi bikin satu lembaga pengawas untuk seluruh advokat di Indonesia atau apa? Kalau itu cukup, kalau pemerintah cukup undang-undang advokat aja udah kan pemerintah. Yang lainnya tinggal organisasinya aja yang membenahi anggota-anggotanya. Kan jadi resikonya gini, kalau mereka nggak bisa dijerat dengan kode etik profesi advokat, kan ada pidana perdata. Itu kan yang lain. Itu kan hukum juga. Daripada Dewan Pengawas misalnya juga nggak bisa memvonis apa-apa gitu. Tapi Ibu pernah pernah lihat sendiri nggak secara pengalaman itu ada sidang pelanggaran etik advokat? Ya tahu itu yang lagi viral, yang waktu itu viral. Kalau misalnya Ibu jadi saksinya? Oh, saya sendiri belum pernah. Boleh cerita sedikit Ibu gimana latar belakang Ibu memilih menjadi? Jadi kalau latar belakang saya ya, jujur aja saya aktivis kan dulu kuliah. Saya senang menulis, senang baca, senang diskusi. Waktu kuliah tuh, dulu saya kuliahnya kuliahnya di fisip tapi fisip D3 Unila sama hukum S1-nya. Di fisip D3 Unila kan saya IPK-nya gede-gede terus nih, 4 gitu kan, kalau nggak 3,8. Tapi saya passion saya lama-lama kok ke hukum gitu, capek kuliah itu capek, tapi kan dulu senang belajar ya. Saya milih saya pilih hukum itu ya aktivis Islam itu apa sih, mahasiswa Islam, HMI, himpunan mahasiswa Islam. Itu belajar kan, terus masuk partai. Saya nggak milih di badan eksekutif mahasiswa, padahal ditawarin jadi apa, direktur BEM-nya ya. Nggak tahu ya, dulu tuh nggak seneng aja, jago kandang itu nggak seneng. Nah, saya jadi ketua di partai kalau muda partai Golkar. Nah itu tuh yang mengasah, jadinya mengasah orang pengen kritis ya. Kalau kenapa sih, saya pikir kenapa sih kok pada ngeritiknya di luar sistem, anak-anak mahasiswa pada kepanasan pada ini. Kenapa kok nggak melakukan otokritik di dalam partainya aja? Itu kan lebih cepat corongnya ke petinggi-petinggi kan. Nah dari situ kan saya
Ya udah jadi keluarga intelektual Partai Golkar itu akhirnya mengasah, terus ketemu banyak petinggi-petinggi, ketemu banyak dewan-dewan pembuat peraturan-peraturan. Di situ kan passionnya pengacara kan itu kan membaca, menulis, dan berdiskusi. Nah, itu sama. Nah akhirnya saya pas lulus kuliah masuk yang LBH Jakarta itu Kala Bahu, ya kan. Di situ banyak belajar, terus pusat advokasi hukum dan HAM, banyak gerakan-gerakan advokasi lah sama LSM. Nah itu karena udah passionnya ke situ, jiwanya ke situ, ya yang paling cocok apa sih profesi kayak gitu? Ya kan advokat kan, masa dokter? Pernah sih mau jadi dokter ya, alhamdulillah gak keterima. Iya sih ya, emang bukan passion saya sih. Kan dokter kan gitu ya, itu udah masuk kamar mayat. Banyak darah juga ya. Enggak, itu bukan passion. Jadi kita tuh kan melakukan sesuatu di dunia ini sesuai dengan kebahagiaan kita, passionnya ya. Kalau kita senang dengan dia, jalanin aja. Walaupun belum menghasilkan, tapi jalanin aja. Jangan kita melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai gitu loh. Itu sih, jadi latar belakangnya itu aja, dulunya aktivis. Oh iya, jadi emang jiwanya di advokat ya. Tadi Bu, bagaimana sih Ibu melatih atau membimbing advokat muda terkait kode etik ini? Ini kayak Ibu Jadi gini, kalau seorang pimpinan itu kan harus bisa memberi kesempatan pada, jangan menganggap orang yang nggak bisa itu nggak bisa. Jadi saya percaya banget kalau setiap manusia itu kalau diberi kesempatan untuk bekerja, mereka bisa bekerja. Dan seorang pimpinan yang baik itu bisa menjadikan yang nggak bisa jadi bisa. Jadi saya tuh merasa yang orang saya di staff di sini dari nggak bisa menjadi bisa. Walaupun bukan orang hukum, bisa bikin surat kuasa. Perlu belajar banyak kita ya. Yang ada Mbak Nata tuh, dia juga dari S1 banyak belajar. Kita kasih kesempatan, kita kasih lama-lama mereka belajar. Saya juga dari nggak tahu jadi tahu kan, dari junior jadi senior. Proses alam, yang penting kita mau belajar, mau tahu, jangan cuek banget gitu sama keadaan sekeliling kita. Yang pasti brand food, makanan otaknya diisi. Kan seperti yang tadi saya bicarakan di awal, bukan advokat ini kan kalau bisa berusaha menyenangkan klien. Kalau misalnya ibu dapat klien nih, terus ternyata klien ini kan dia pas kurang puas gitu sama kinerja advokat, gimana tanggapan ibu? Gini ya, kalau masalah puas atau kurang puas itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing ya. Yang penting kita itu sebagai advokat sudah bekerja sesuai dengan perjanjian pemberian jasa hukum. Tahapan-tahapan pekerjaannya itu sudah kita lalui. Tapi jika ada yang belum sesuai, inilah rahasianya. Kalau advokat itu tidak boleh menjanjikan kemenangan. Nggak boleh. Makanya ini yang dikhawatirkan. Kalau advokat itu jual kemenangan itu melanggar kode etik. Oh saya pasti menang, ini melanggar, itu jualan namanya. Kalau seorang advokat itu harusnya berbicara gini, ya saya akan mengupayakan mengawal proses ini sesuai dengan nanti kita kasih tahu strateginya begini gini. Tapi mereka klien harus merahasiakan strategi yang kita berikan. Kalau dia sampai ada yang tahu itu juga kita kasih warning. Berarti yang itu nggak boleh menjamin Bu ya? Nggak boleh menjanjikan kemenangan, karena di dunia advokat kan menang kalah. Udah pasti ada yang kalah, masa janji menang semua? Gitu nggak boleh. Gitu sih. Nah, berarti apakah advokat bisa dan boleh untuk melakukan dari hasil dari penghasilan dari sendiri, bisa advokat tapi berbisnis, advokat tapi jualan barang atau nggak apa-apa, itu hak. Namanya juga masalah ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu kan pekerjaan dasarnya sesuai dengan kemampuan dia itu advokat. Nah dia mau meningkatkan kekayaannya lagi dengan berbisnis, itu saya hormat Paris kan bisnis juga orang banyak. Jadi nggak ada larangan soal itu halal, nggak mencuri, nggak menipu kan, sah-sah aja. boleh. Malah justru bagus, kreatif. Ya misal terkait dengan tadi kan satu organisasi ya, berarti kan banyak advokat itu Bu, kayak tadi kan banyak advokatnya, terus Ibu menangani satu klien
Nah terus lawannya itu pengacaranya advokat itu temennya ibu juga nih. Ya nggak apa-apa, banyak kan. Iya tapi bukan itu yang ceritain. Iya. Tapi nah karena ibu kenal sama Iya, ini ada kayak komunikasi dengan klien. Nah, terus lawannya advokatnya juga kenal, pokoknya saling kenal nih. Nah mereka tuh komunikasi pokoknya kongkali itu lah buat Sama saya. Iya depan ibu juga sih di luar Oh gitu. iya. Apa tuh untuk mengatur hasil persidangan itu. Nah kayak gitu masih ada Ada yang kayak gitu, ada. Oh, pokoknya kamu yang Iya. kalah ya, saya menang. Iya kayak gitu. Ada, saya pernah dengar, tapi saya nggak pernah. Tapi saya tidak pernah melakukan itu dan belum ada pengalaman kayak gitu. Normal-normal aja kalau saya. Ada tapi yang kayak gitu. Ada. Bisa kayak gitu. Bisa. Bahkan di Jakarta aja ada orang itu tanah tidak bertuan ya. Pura-pura dia nanti menggugat orang nih, menggugat orang seolah-olah tanah itu punya dia. Ini juga dia juga bukan punya, ini nggak punya, jadi seolah-olah ada sesuatu yang diperdebatkan. Nanti mereka bagi dua. Kerjasama itu ada kejahatan kayak gitu tapi udah tercium sama BPN. Udah viral, Iya, mafia tanah. banyak kita aja. Padahal tanahnya nggak bertuan, dijadiin sengketa, dua-duanya nggak punya jadi punya. Itu yang paling yang bisa, yang seperti kamu bilang tuh, yang ada siapa yang menang siapa yang kalah. Oke Bu, paling ini pertanyaan terakhir dan paling terakhir ya. Terakhir. Apa nanti di luar sana. Iya, bisa terakhir Bu. Di luar dari semua aspek ya, kita kan sebagai mahasiswa juga butuh banyak belajar dari senior sekalian gitu, pengalamannya dan juga barangkali teman kita ada yang mau jadi advokat ya. Udah pas. Iya, itu dia. Kesan dan kesan apa Bu yang sekiranya cocok untuk kami yang sangat pemula dan butuh belajar mengenai sisi hukum dan juga profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau karena saya biasanya pengalaman saya aja kali ya, nggak usah orang lain lah. Kalian kan bertanya pada saya. Iya. Jadi kita tuh harus punya jiwa berani. Yang satu, karena kalau udah masuk dunia advokat tuh kita tuh punya lawan. Lawan itu bisa melakukan macam-macam, bisa melakukan kekerasan fisik, bisa melakukan psikis, bisa pakai santet, bisa pakai macam-macam. Kita punya pegangan juga kekuatannya agama kita, gitu ya. Kalau mau benar-benar mau terjun di dunia advokat, terus jangan lupa berani berargumentasi dengan cara dengan cara berdiskusi, kan melatih argumentasi kita tuh. Terus ngisi otak kita dengan cara membaca, terus menjadikan kita lebih teliti itu dengan cara menulis. Itu semua yang kemampuan tiga itu ada dalam profesi advokat yang dipakai banget gitu. Kalau advokat itu nggak ada isinya, nggak ada brandnya, nggak bakal bisa gitu. Terus dia tuh nggak bisa ngomong, terus dia tuh nggak bisa bikin tulisan yang tajam gitu. Saya kan pernah jadi wartawan juga. Waktu masih muda kayak kalian, saya kan ikut-ikutan wartawan. Jadi latihan menulis, latihan wawancara, latihan ketemu pejabat. Sama nih kita juga siapa, kan di wartawannya. Tapi saya nggak jadi. Jadi wawancaranya. Tapi saya pernah jadi editor juga, editor. Nah, tapi saya nggak editor di itu apa? Majalah. Aku kan koran. Koran di Patra Jasa. Tapi saya tidak mau mendalami itu. Mendalaminya hukum aja. Kan banyak begitu. Kalau masih muda kayak kamu masih banyakin ngumpulin kemampuan. Jadi di situ kita akan ngerti enakan gimana sih. Tapi yang penting udah banyak kemampuan marketing gitu ya. Saya juga udah pernah marketing. Dulu mahasiswa jadi marketing. Banyak yang biar mana. Jadi soalnya juga banyak dari teman-teman kasus dari teman-teman juga yang masih sampai sekarang pun juga masih ada Bu semester 6 ya. Iya, gue bakal ini ya sama jurusan gue sebagai hukum gitu. Nah itu artinya dia tuh nggak melatih diri dia, nanti dia passionnya kemana, jadi nggak kelihatan karena jarang dilatih kan. Kalau kalian banyak latihan nanti kelihatan deh, mau kemana ya arahnya gitu. Kan sekarang masih bimbang ya.
Itu kalau ada tawaran CPNS. Barangkali di sini ada magang ya Bu ya. Nah itulah, CPNS. Tapi kalau dari awalnya udah passion, advokasi nanti arahnya nanti ke LBH, itu kan akar hukum kan di situ kan, ada Nanggoyong Nasution kan, ikut-ikut aja kegiatan itu. Kalau memang mau dari sekarang dilatih. Kalau mau tahu lagi di LB, dapat CPNS, tawaran keluar. Ada teman aku ada biasa bikin ini, akhirnya masuk ditawarin kerja perusahaan itu. Kalau tahu lagi dibuka. Iya lagi dibuka. Itu bagus loh dia. Minimal pelajaran ini aja tentang nilai-nilai advokasi kemanusiaan itu. Kalaupun kita nggak jadi advokat, minimal kita tuh kritis melihat gerakan-gerakan pemerintah, politik di Indonesia, ya kan? Jangan taunya ikut pemilihan aja, ngobrol nggak ngerti apa-apa gitu kan? Jadi kok harus diistilah. Saya tahu mumpung mahasiswa itu kan umur kan bertambah tuh. Kalau kita nggak isi, sayang tuh lewat aja masa-masanya. Benar-benar dari sekarang jangan dari mahasiswa harus banyak kegiatan. Ini dia berapa lama? Dari LBH terus saya ke Pusat Advokasi Hukum Dana. Belajar di situ terus LSM banyak. Paling itu dulu Bu ya. Nah kita tutup dulu mungkin wawancara kita kali ini. Kami sebagai perwakilan dari Hukum Ekonomi Syariah UIN Jakarta sangat berterima kasih banyak atas semua persiapan dan fasilitas yang sangat memadai dari Ibu dan juga para senior sekalian. Dan maaf banget udah ganggu waktunya siang-siang, Ibu harus ke kantor ya kan. Bapak Menjenguk kami juga, terima kasih banyak dan mohon maaf Ibu dan para senior kalau misalnya ada kata-kata, perilaku atau apapun yang salah dari kami mohon dimaafkan juga karena kami juga masih perlu banyak belajar ya Bu dari Ibu. Maafkan ya. Terima kasih dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.